utusan kok. Awas ngerokok ya bang. Enggak, dia enggak ngerokok. Jangan ngerokok Enggak. ya. Nah, Jauh-jauh. bang itu betul itu. Yesus itu utusan bukan Tuhan, itu betul, betul. Betul kali? Iya. Jadi sejak kapan abang sudah tidak menuhankan Yesus lagi? Udah lama sih sebenarnya. Oh ya? Gitu. Iya. Udah lama lah. Keluarga. Udah lama. Tapi abang bertentangan dong dengan Kristen yang lain. Itulah Bun. Aku disangkanya menyamar Bunda sama Walah, saya tahu. Aku disangka menyamar. Padahal kan bisa tunjukin KTP. Untuk. Aduh, benar untuk gak? apa itu pribadi saya? Nggak boleh. Diberkatilah kau Kaeli, diberkatilah suamimu. Coba kita tanya ini. Petrus, selamat siang Petrus, Kristen Islam. Petrus. Kristen. Petrus. Kalau boleh tahu Protestan atau Katolik? Protestan. Nah, Petrus ini menuhankan manusia enggak? Petrus, lama kali jawabnya. Dia sementara selama dia di dunia 100. Terus buka kamera, biar enak ngomongnya. Petrus buka kamera. Iya, bukalah kamera. Iya, sama kayak Bunga. Nah, Petrus kalau boleh tahu Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kenapa kau berbeda sama si pengikut Yesus ini? Waduh, kacau. Kau berbeda kan? Pengikut Yesus katakan Yesus berbeda. Kita hargai. Kacau. Setiap orang. Selesaikan dulu masalah kalian. Selesaikan. Aku nyimak dulu. Coba selesaikan. Aku kan pengikut Yesus yang setia, Bun. Betul. Salam kenal saudaraku. Betul. Tahu beda itu. Bahaya sudah. Salam kenal saudara. Aku salam. Iya. Gimana nih Petrus? Kok bertentangan Glenn? Kau mengatakan Yesus Tuhan, sementara bang pengikut Yesus mengatakan Yesus Tuhan. Kok bisa beda? Sama-sama kok Kristen Glenn? Gimana? Siapa kalian yang benar, siapa yang salah ini? Coba kasih tahu kami sama penonton di bawah ini. Iya, memang utusan untuk menebus dosa manusia. Dia kan firman menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Ya, dia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang percaya sama dia Tuhan dong. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama dia di manusia 100% Tuhan dan hakikatnya tetap Allah. Hakikatnya 3 sifat 1 hakikat. Bang pengikut Yesus kayak mana itu bang? Betul nggak itu bang? Bang pengikut Yesus nanti aja telepon bang. Setiap orang. Betul nggak dia bilang itu bang? Ih, macam ini? Setiap orang punya pandangan berbeda, Bu. Oh nggak bisa. Tidak boleh pandangan berbeda, harus sesuai baik. Bang pengikut Yesus benar gak dibilang dia bang? Di Islam aja pun pandangannya beda-beda, Bu. Di Islam aja pandangannya beda-beda. Islam satu Allah, nggak ada berbeda. Iya, maksudnya 73 golongan. Nggak 73 golongan maksudnya. Kalau nggak paham tentang Islam, nggak usah bahas. Nggak ada hubungannya kami berbeda-beda gitu, nggak ada. Tuhan kami tetap satu Allah, sholat kami tetap sama, dan kami boleh dimanapun. Beda sama kalian. Ini Tuhan dulu. Nggak usah kau lari kemana-mana, Tuhan dulu. Ini bang pengikut Yesus, kata dia ini, Yesus itu adalah Tuhan itu juga. Gimana itu bang? Yesus itu adalah utusan. Iya, diutus. Kalau pribadi aku kan, ya. Yesus itu adalah utusan atau Nabi Isa. Kalau di Al-Quran, gitu. Tadi kan abang ini udah ngomong bahwasanya dia udah lama meninggalkan Yesus. Dia udah murtad.
Wajar lah dia ngomong gitu. Bukan meninggalkan Yesus, tidak menuhankan Yesus. Ya iya, kalau dalam Kristen kan kalau udah nggak menuhankan kalau udah nggak menuhankan Yesus, berarti udah nggak Kristen lagi kan? Kalau namanya ada Kristen, dia harus Abang, dan- abang, tunggu dulu. Aku tanya samamu, ada tidak di dalam Alkitab, Bible atau Injil Yesus itu mengakui Kristen? Jawab. Itu Bang Petrus, jawab. pantas aja bang. Ditanya malah gak dijawab. Iya kak, setiap kali aku mau ngomong kakak ngomong terus, jadi kayak kesannya menyela Itulah orang. Bunda. Kalau aku mau ngomong, Itulah ngomong. Bunda. Saudara-saudara aku ini begitu bencinya kalau ada saudara-saudaranya kayak aku ini, benci mereka. Sekarang Nggak benci, aku mau ngomong tadi, menjelaskan. Iya tadi kak abang nanya kan. Aku Ya, nggak benci jawab abang, dulu, abang tadi jawab. nanya kan. Iya, jawab abang. Iya pertanyaannya Abang, ulangi, saudara. ulangi, jangan ada yang menyela, Ulangi pertanyaan tadi, tapi jangan ada menyela, biar jelas. Oke. Apakah ada perkataannya Yesus di dalam Bible atau Injil atau Zabur atau apa? Aku mengenal Kristen. Begitu perkataannya Yesus ini. Tunjukkan data-data. Kalau masih kurang ini abang mau melawan saya, maaf. Anda bukan level aku. Gitu, turun aja. Kasih naik yang lain, Bun. Kalau secara Tuhan itu jelas mengenal semua pengikutnya, jelas dia mengenalnya. Dia pun bisa tahu sebelum kejadian apa-apa dia udah bisa tahu. Iya, memang Tuhan itu maha tahu. Iya. Tapi itu Ya jelas dia Yesus mengenal kan? hanyalah utusan. Pakai akal dong sedikit saudaraku. Iya dia. Pakai akal. Semua omongan kalian itu benar, utusan manusia. Tuhan dia semua bisa karena dia Iya, memang apalagi firman yang menjadi manusia yang diturun ke dunia untuk melanjutkan misi penyelamatan tadi. arti firman itu apa, Bang? Abang, arti firman itu apa, Firman Bang? itu Allah itu sendiri. Firman itu ya Allah itu sendiri. Bang, belajar lagi, Bang. Buka Bible atau Injil, Bang. Buka lagi, Bang. Hakikat. Buka lagi, Tiga Bang. pribadi, satu hakikat dia. Malas aku, Bunda. Ini kurang ini, bukan level aku, Bunda. Maaf, aku tidak mau lawan dia. Aku mute aja. Petrus, firman itu di mana? Bahwa firman itu adalah artinya Allah itu sendiri di mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, definisi firman yang ditanya sama pengikut Yesus. Definisi firman. Definisi firman itu apa? Firman itu definisinya dia menciptakan segala sesuatu. Allah itu sendiri. Belajar lagi lah kode, ya ampun deh. Definisi firman. Bunda, suruh saja dia turun, belajar lagi. Bunda kasih turun saja, bikin kacau Biar saja. pintar tambah. Jadi di sini- Apa biar pintar dia peka. Biar dia pintar, kasihan. Enggak, di sini Oke. cuma Tapi di sini yang naik cuma ditanyain aja, nggak dikasih kesempatan bertanya. Kamu nanya, silakan nanya. Bagaimana kau bertanya definisi firman pun kau nggak tahu Bibelmu sendiri? Udah. Apa pertanyaannya? Ya fair, harusnya fair lah. Kalau bisa Ya, fair kalau ya. ditanya. Ya mau nanya apa ya? Ya nanya apa? Arti bersolawat itu apa? Arti bersolawat. Sholawat itu pujian. Bersolawat.
Iya, memuji. Nah, udah, saya jawab apa lagi? Apa lagi? Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan jawabnya? Enggak Iya. begini, enggak dia turun ke bumi jadi manusia. Dia begini, enggak gitu kan? Gampang. Orang Islam kalau ditanya gampang jawab. Apa lagi? Tanya yang agak sulit tanya ya. Yang membuat aku bingung. Apa? Gitu. Agak sulit. Coba bacakan surat An-Naba ayat 33, bacakan bentar, Bu. Apa? Baca, saya dengar di sini apa? Kamu baca. Nggak bisa buka ini, soalnya cuma satu HP. Iya, mengenai apa itu? Mengenai apa? Surat An-Naba 33 ayat 33. Apa? Mengenai apa? Coba ya. An-Naba 33 ya, surat An-Naba ya. Wakawa ibadah apa itu maksudnya? Kenapa? Kenapa dengan surat ini? Kenapa dengan surat ini? Apa pertanyaanmu? Nggak mau suruh baca aja. Ya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur sebaya, yang umur mereka sebaya. Kenapa dengan surat ini? Berarti di surga dikasih bidadari gitu di surga. Oh iya, itu kenapa? Daripada Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawat, pertanyaannya untuk apa Tuhanmu? Ayo. Kau mempermasalahkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kami. Tapi kau tidak mempermasalahkan kenikmatan yang diminta Tuhanmu. Coba. Masalahnya di mana? Iri kau. Misalnya Ayatnya seperti apa? Bentar. Di sampingmu tuh lah si interogasi. Dikasih dia bidadari yang montok-montok. Kenapa banyak? Iri kau. Iri. Kenapa? Berarti di surga ada maksiat. Tuhanmu, kau baca di Bilangan 31 ya. Kau baca dari ayat 35 sampai 40. Di situ Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawat. Pertanyaanku, untuk apa Tuhanmu? Nah, itu pertanyaanku. Apa tuh? Ayatnya gimana itu? 31 dari nomor 35 sampai 40 baca. Bacain, Bu, nggak bisa ini cuma satu HP. Panjang kali tuh, bilangnya 35. Coba bacain. Panjang kali. Baca, kau catat aja nanti kau bacakan. Bilangan 31, nomor 35 sampai 40. Di situ dikatakan Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawat. Gak 32 loh. Nanti pertanyaanku, untuk apa Tuhanmu? Bacakan dulu ayatnya. Kau bacakan. Enggak, bacakan dulu ayatnya. Kau bacakan ya Tuhan. Kau gak punya Bibel, gak punya kitab. Tadi surah An-Naba dari kau datanya sudah kubacakan. Masa ini Bibelmu, buka Bibelmu mana? Gak ada Bibel kau. Bibelmu, kau gak kau catat aja. Bilangan 31, kau catat. Bilangan 31, nomor 35 sampai 40. Catat dulu, nanti kau baca. Aku pamit dulu Bunda Yo. Iya, Ntar aku naik lagi kalau ada yang sudah di atas level. Oke. Siap. Salam. Ya. Nah, kau catat aja dulu, Petrus. Kau catat bilangan 31, nomor 35 sampai 40. Baca. Itu panjang ayatnya 35 45 ayat. Di situ dikatakan Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Timbul pertanyaanku, untuk apa Tuhanmu? Coba, kau mempermasalahkan bidadari yang dikasih Allah kepada saudara imanku. Tapi kau tidak mempermasalahkan Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Ini Tuhan loh. Kalau Tuhan memberi ya nggak apa-apa dong. Masa Tuhan meminta? Kan aneh. Di mana kodratnya sebagai Tuhan?
Di mana? Masa Tuhan nggak mau kalah sama ciptaannya? Nah, coba itu. Kau baca, kau tulis aja dulu. Bilangan 31, nomor 35 sampai 40. Baca. Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Itu dia. Timbul kan pertanyaanku, untuk apa Tuhanmu, coba? Aku kalau kubayang, mohon maaf ya. Ini siapa? Petrus. Ini menurut analogiku ya, mohon maaf ya. 32 lah dia kan. Kalau 1 minggu itu ada berapa hari? 1 minggu ada berapa hari, Petrus? Ada 7 hari ya. Kalau 7 dikali 3, 21 baru kan? Kalau 7 dikali 4, 28 kan? Kalau 7 dikali 5, 35. Kelebihan dong, 32, 33, 34, 35. Oh, berarti ada 1 hari itu 4. Ada 1 hari itu 3. Tapi kalau 3, oke lah kan, pagi, siang, sore. Wah, ngeri juga ya. Itu obat kuat apa dimakan itu ya? Nggak tahu tuh. Terus kalau dia 4, pagi, siang, sore, malam. Wah, ini melebihi obat yang harus kita konsumsi 3 kali dalam sehari. Ya, itu kecepatan kuda kayaknya ya. Tapi aku memang lagi nyari kayak gitu sih, Petrus. Kalau ada. Gimana, Dek? Gimana, Dek? Tapi kan di Quran juga kan dikasih 72 bidadari, 72 dikasih Kan bidadari. saya sudah jawab, Dek. Saya sudah jawab. Orang 72 bidadari. Iya, saya sudah jawab. Saudara imanku, itu yang 72 bidadari itu laki-laki. Saudara imanku dikasih sama Kalau perempuan itu 72 apa? bidadari. Masalahnya Perempuan apa kau dikasih? iri. Kau iri. Perempuan dikasih apa? Perempuan itu dikasih apa? dikasih. Nih, saya tanya, saya bilang ya. Dikasih pangeran Perempuan bidadari. Dengar, saya jawab. Perempuan itu sukanya apa? Sukanya apa? Gak tahu. Belum pernah jadi perempuan. Perempuan itu dikasih sesuai yang dia mau. Misalnya perhiasan. Karena perempuan itu tidak begitu menyukai laki-laki. Ya, laki-laki aja yang terlalu ini sama perempuan gitu. Dikasih perhiasan, baju-baju dari sutra, begitu. Dia ini loh, tadi aku jawab loh. Bidadari, Allah memberikan bidadari kepada saudara imanku. Masalahnya mamamu apa? Kau cemburu, kau iri. Seharusnya kau permasalahkan Tuhanmu loh mendapat jatah 32 gadis perawan. Timbul pertanyaanku, untuk apa Tuhanmu? Perawan lagi. Coba. Jadi janda kayak aku ini gak ada harga dirinya di dalam Bible kalian itu gak ada. Di sama orang Kristen janda itu kayaknya hina kali ya. Untung aku udah Islam ya kan. Tuannya aja minta perawan loh. Tuannya aja minta perawan, tuannya nyari perawan. Janda kayak aku, aduh dicampakkan kayaknya kalam bakal langsung ya. Sadis sekali. Alhamdulillah aku udah Islam ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kayak mana tuh, Dek? Dek, ngeri ya. Tuannya nyari perawan. Gak ada harga diri aku sebagai janda nih, Pak. Besok-besok, kayak mana ya? Kalau mau jadi perawan lagi kayaknya gak bisa. Karena udah keluar 1. Kalau gak keluar tadi, mungkin aku bisa lah, aku bilang perawan. Cuma jadi kayak lagu. Aku gadis tapi tidak perawan. Keperawananku sudah hilang. Gara-gara pacaran suka gelap-gelapan. Jadinya aku dipegang gondrong. Gitulah. Gondrongnya gak tanggung jawab pula itu. Main pegang-pegang gak tanggung jawab deh. Gimana, Dek? Masih aman jantung? Masih aman kau punya jantung, Dek? Lanjutlah itu, kasihan anak orang itu, kena mentalnya itu. Aduh, gimana, Dek? Aman kau punya jantung, Dek? Lanjut Islam itu. Apa lagi, Dek? Masuk Islam gak ada paksaan. Enggak ada. Masuk Islam gak ada paksaan. Kenapa? Gak ada paksaan. Tapi itu ada tuh, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan Baca hari deh. akhir. Iya. Itu kisah di Tapi nggak ada zaman paksaan. perang pada saat Nabi Muhammad. Iya, coba baca. Baca ini. Iya, dari tadi kau suruh aku baca baju apa?
Aku tahu ayat itu. Itu disuruh memerangi itu di zaman perang Nabi Muhammad. Nah, Coba kau mengajak nih. Nah, dengar dulu, bentar dulu. Kau ngajak saya perang, ya saya perangi kau. Kenapa? Enggak, tapi kalau kalimatnya kau enggak baik-baik, kalau kau tidak masalah, lagian itu ayat di zaman Nabi Muhammad. Itu sudah. di situ. Bukan Di kalimat itu sekarang. di kalimat itu dibilang perangilah orang-orang yang tidak beriman. Ngerti nggak maksudnya? Tidak Iya, beriman. itu di zaman Nabi Muhammad. Kau baca itu sampai habis. Baca. Nggak paham juga, nggak paham juga kakaknya. Oh, enggak paham. Perangilah orang-orang. Oh, jadi kau yang ngajarin Quran. Perangilah orang-orang. Kau yang ngajarin Quranku. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ngerti nggak? Iya, baca ya. Itu kisah di zaman Nabi Muhammad, iya. Kenapa? Yang tidak beriman Dan itu menentang Nabi dan Muhammad. hari akhir. Dan hari akhir. Maksudnya kan Iya. hari akhir itu sampai hari akhir zaman maksudnya. Hari akhir. Sampai hari akhir zaman. Hari yang Oke, saya berakhir. ikutin kamu. Nah. Oke, saya ikutin kamu. Oke, saya ikutin kamu. Ini, saya ikutin kamu. Ini sekarang kita lagi berperang. Ini sekarang kita lagi berperang. Berperang melawan data untuk membela Yesus. Dah, saya ikutin kamu. Hingga mereka membayar jizyah. Kita lagi berperang melawan data membela Yesus. Dan Kalimatnya masih panjang. saya ikuti besar Petrus. Kamu kan ngotot itu. Oke, saya ikuti kamu. Saya ngajak kamu berperang sekarang. Tapi berperang melawan data tertulis dalam Bible. Ayo, di mana di dalam Bible Yesus mengatakan dia Tuhan? Ini kita berperang nih sekarang. Berperang argumentasi. Kalimatnya masih panjang hingga mereka membayar jizyah, istilahnya berpajak. Nggak mungkin aku berpajak sama kata Kau bertobat mengikuti Yesus. Ini kita sekarang berperang berargumentasi. Di dalam kalimat itu diperangi sampai diperangi. KST biar aku jawab. Silakan. Oke, Petrus. Iya, ngomong aja Bang, dengar kok. Iya, yang kau bawakan itu kan surah apa yang kau bilang itu, diperangilah mereka itu yang tidak taat dengan kepada Allah. Ya. Salah kalimat abang salah. Kalimat abang. Coba kau yang jelaskan, coba. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oke, yang tidak beriman kepada Allah itu siapa di situ? Orang-orang yang diberikan kepadanya Injil, Ya. seperti Nasrani dan Yahudi. Oke. Orang-orang yang tidak mentaati dengan perintahnya Allah, maka diperangilah seperti Tapi katanya diam tidak ada dulu paksaan lah. Islam. Diam dulu, sebentar, diam. Ya, kita membandingkan kitabmu, ya. Yang ajaran paling bijak siapa? Islam atau Kristen? Kau punya Bible enggak? Tapi katanya nggak ada paksaan. Iya, kau punya Bible. Mau... Kau punya Bible enggak, Kristen? Enggak. Di situ kan Iya, di konteks situ dari katanya orang yang ada. tidak beriman kepada Allah, maka diperangilah. paksaan. Iya, nggak ada paksaan. Iya, betul. Tadi aku tanya kakak ini nggak ada paksaan dalam Islam, nggak ada paksaan. Oke, orang Kristen apakah orang beriman? Diperangi? Iya, orang Kristen apakah orang beriman? Kalau sama agama kami beriman kepada Yesus. Oke, bukakan Kan beda-beda. Iya, sebentar. Manusia kan. Kita by data pakai by data. Enggak. Buka judul 100. Bentar dulu, kau jangan marah-marah lah. Ajarkan kasih. Ya, bukakan di Bible kau itu. Jadi 1 Samuel. Buka 1 Samuel 15 ayat 3. Baca dan situ. loncat. Enggak baca, kita bandingkan dulu ajarannya. Coba, di situ kan kau bilangkan. Nanti ya, kau buka 1 Samuel 15:3 ya. Nah, aku bukakan di sini. Dalam surah At-Taubah ayat 29, ya di sini. Kau dengar, dalam surah At-Taubah ayat Abang mau ganti 29. topik bang, abang mau ganti topik. Tadi awalnya aku bertanya, katanya Iya, sekarang kami katanya di Islam nggak ada paksaan. Di Islam nggak ada paksaan. Kristen, kau Tapi dijelaskan ayat kau itu terima disuruh nggak? perangin orang. Kau kalau dijelaskan kau terima nggak? Coba tunjukkan muka kau dulu, muka kau tunjukkan, jangan di balik layar, tunjukkan muka kau. Mukamu ditunjukkan, jangan kau sembunyi kayak domba. Ya, ku jelaskan. Ya, di dalam surah At-Taubah ayat 19 dikatakan situ qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil. Ya.
Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah. Ya, dalam surah At-Taubah ayat ke-29 yang kau tanyakan tadi. Ya, pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, di situ Allah dan hari akhir tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan olehnya. Yang telah diharamkan olehnya dan Rasulnya yang tidak mengetahui agama yang hak ataupun Islam. Ketika kau tidak beriman dengan Allah kami, kau disebut tidak orang Islam. Maka kami perangi ketika kau menjajah agama kami. Contoh, di dalam dunia ini sudah terbukti Israel, Palestina, Iran. Siapa yang memperangi Palestina? Islam atau Kristen? Hah? Kalau kita membawakan data. Katanya paksaan dalam Islam. Kenapa kami diperangi? Kenapa kami diperangi? Yang memperangi siapa? Yang memperangi siapa? Yang mendulankan siapa? Yang mendulankan? Israel atau Palestina? Bang, dalam ayat itu dulu bang sekarang. Ayat itu Israel Jelas. Iya, kami jelaskan dalam Al-Quran kami. Kami jelaskan dalam Al-Quran kami. Ya udah, kau yang baca. Coba kau yang baca. Baca di situ. Dalilnya mana? Negara Israel. Dalilnya mana? Dalil. Negara Israel. Dalilnya Kristen, penyembah manusia, mana dalilnya, Bujang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, dalilnya mana dalil? Haramkan. Bapak kau. Dalil di mana tertulis? Biar ku baca sama kau. Di mana dalilnya? Mencet kau. Ada otentet menyembah manusia dan otentet rambutnya gondrong otentet gak pakai celana. Lanjut. At-Taubah ayat 29. Ya udah, aku baca atau kan sama tadi kan ayat ayat 10 aku baca. Udah. Diam. Gatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil. Ya, di situ perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak harap Kimak yang satu ini kok mau diam. Kau diam dulu. Kau bisa baca Arabnya? Kau bisa nggak baca Arabnya Petrus? Hei, Kristen. Udah lanjut bang, lanjut. Kau bisa nggak baca Arabnya? Tadi udah selesai bang bacakan Arabnya. Kau bisa nggak baca Arabnya? Aku tanya. Kau bisa nggak baca Arabnya? Kami nggak memberi terjemahan. Kau bisa nggak baca Arabnya? Nggak bisa, nggak ngerti juga kalau bisa baca Arabnya. Ya udah, kalau kau nggak ngerti, berarti kau nggak bisa memahami. Bagaimana kami mengajarkan kepada hewan? Bagaimana kami harus mengajarkan kepada hewan kalau nggak ngerti? Bertanya apa dulu? Ya kalau Arabnya semua nggak ada terjemahannya, apa Indonesia ini ngerti? Arti Arabnya. Kami Islam itu tidak memakai kosakata bahasa Indonesia, nggak ada. Makanya kau ketika dikasih tahu kau dengar. Nanti ku tanya. Ya silakan. Silakan. Kau bisa pak? Enggak. Sekarang kau Kristen, betul? Kau bisa nggak bahasa Yunani? Ku tes. Buat apa bisa bang? Tapi nggak ngerti. Buat apa? Kita itu bahasa Yunani loh. Loh. Yesus mengajarkan perkataannya bahasa Aramaik, Ibrani, Yunani. Kau pakai bahasa apa sama saya? Tidak ada Yesus menurunkan kitab bahasa Indonesia. Bagaimana? Udah lanjutin aja bang, tadi tuh bang. Ya udah, aku jelaskan. Udah, aku jelaskan sama kau. Kau diam, mute kau dulu, mute. Ya, di situ dikatakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan olehnya. Siapanya itu Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama hak Islam
dimusnahkan ketika Nabi aja tidak mematuhi dengan peraturan Allah, dimusnahkan oleh Allah, diperangi oleh Allah. Ya, di situ dikatakan ketika kau tidak beriman kepada Allah, maka diperangi. Ketika kau beriman kepada Allah, kau tidak Ya itu, diperangi. Pak. Udah, kau Berarti diam. ada paksaan kan? Berarti ada paksaan. Gak ada paksaan. Berarti Kau ada paksaan. paksaan dalam Islam. Ada pemaksaan kau memaksakan. Ah, masa itu aja nggak ngerti sih abang kalimat itu. Oke. Sekarang ku tanya sama kau, ya. Sebentar, ku tanya. Kau baca